Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi masalah LK 1.1 PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Nah, untuk LK 1.1 identifikasi masalah itu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah jenis permasalahan, yang kedua adalah masalah yang diidentifikasi, dan yang ketiga adalah analisis identifikasi masalah. Nah, untuk jenis permasalahan yang pertama yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Untuk masalah yang diidentifikasi, yang pertama untuk pedagogik adalah rendahnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi untuk analisis identifikasi masalah yang saya temui adalah yang pertama, siswa cenderung diam dan hanya menerima apa yang diberikan oleh guru tanpa ada feedback lebih lanjut. Kemudian yang kedua, siswa jarang mengajukan pertanyaan dan susah mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antar siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, terkadang siswa tidak mau mencoba untuk mengerjakan soal latihan yang diberikan guru, walaupun sebelumnya guru sudah menjelaskan materi kepada siswa. Nah, untuk masalah yang diidentifikasi untuk pedagogik yang kedua adalah rendahnya kedisiplinan siswa saat mengikuti pembelajaran. Nah, untuk analisis identifikasi masalahnya adalah yang pertama, siswa sering izin keluar masuk kelas dengan alasan ingin ke toilet, membuang sampah, menajamkan pensil, ataupun mencuci tangan. Yang kedua, siswa sering tidak mengerjakan PR yang ditugaskan oleh guru. Dan yang ketiga, saat bel masuk kelas sudah berbunyi, masih ada siswa yang masih bermain di luar kelas. Kemudian untuk masalah pedagogi yang ketiga yaitu minat belajar siswa masih rendah. Untuk analisis identifikasi masalah yang pertama, siswa terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, seperti contohnya adalah meletakkan kepalanya di atas meja. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran berlangsung, ada siswa yang tidak menyimak penjelasan guru, bahkan mengobrol dengan siswa lain tentang hal di luar jam pelajaran. Nah, kemudian untuk masalah yang keempat adalah belum optimalnya kegiatan literasi. Untuk analisis identifikasi masalahnya yang pertama adalah kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai harus diinstruksikan terlebih dahulu. Jadi, siswa tidak memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan literasi. Yang kedua, kurangnya waktu bagi guru untuk membina siswa berliterasi sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, kurangnya inovasi guru dalam menciptakan kegiatan literasi yang beragam dan menarik bagi siswa. Kemudian yang keempat, pojok baca yang ada di kelas tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian untuk masalah numerasi, kemampuan numerasi siswa masih rendah. Nah, jadi untuk analisis identifikasi masalahnya, yang pertama adalah masih ada siswa kelas 4 yang belum bisa operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Misalnya, mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan dengan menyimpan dan meminjam. Yang kedua, beberapa siswa masih belum bisa menentukan nilai tempat bilangan. Nah, kemudian untuk masalah kedua yaitu kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Nah, jadi untuk identifikasi masalahnya adalah terdapat siswa yang tergolong kelas tinggi namun masih mengalami kesulitan membaca. Untuk analisis identifikasi masalah yang pertama, terdapat siswa kelas 4 yang belum lancar membaca, bahkan masih mengeja dan terkadang tidak bisa membedakan antara huruf B dan D. Kemudian yang kedua, siswa hanya sekedar membaca sehingga tidak mengerti saat ditanya tentang isi teks bacaan. Nah, untuk masalah yang ketiga adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Untuk identifikasi masalahnya yang pertama, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua terkait masalah pembelajaran dan perkembangan siswa. Untuk analisis identifikasi masalah adalah orang tua kurang mengetahui perkembangan anaknya di sekolah dan tidak ingin mencari tahu atau bertanya kepada guru apakah anaknya menghadapi kendala selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk identifikasi masalah yang kedua adalah orang tua kurang memperhatikan dan memantau kehadiran anaknya di sekolah. Untuk masalah selanjutnya adalah kurangnya dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar siswa.
Untuk analisis identifikasi masalahnya yang pertama, orang tua menganggap bahwa pendidikan siswa hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, atau orang tua menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru dan sekolah. Yang kedua, orang tua belum maksimal memberdayakan waktunya untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Kemudian untuk masalah yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Untuk identifikasi masalah yang pertama, guru belum optimal dalam memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Adapun analisis identifikasi masalahnya yang pertama adalah guru belum menguasai terkait karakteristik model-model pembelajaran inovatif. Hal ini membuat guru enggan untuk menggunakan model pembelajaran inovatif. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan secara monoton sehingga siswa menjadi bosan. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan diri dalam membuat atau mencipta bahan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan guru tentang pemanfaatan bahan ajar inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian masalah yang kelima, itu adalah materi terkait literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Jadi yang pertama untuk literasi numerasi. Kurangnya pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Untuk analisis identifikasi masalahnya adalah pembelajaran matematika yang diberikan oleh guru lebih terfokus dengan angka tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah miskonsepsi. Terjadi miskonsepsi materi IPAS tentang fotosintesis. Untuk analisis identifikasi masalahnya adalah, misalnya miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran IPAS kelas 4 tentang fotosintesis. Hal yang sering menjadi miskonsepsi pada siswa yaitu menurut siswa, tumbuhan itu menyerap gas CO2 atau karbon dioksida itu untuk bernafas. Padahal konsep yang benar adalah tumbuhan menyerap gas karbon dioksida untuk berfotosintesis bukan untuk bernafas. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Jadi guru belum terlalu memahami apa itu HOTS sehingga tidak mampu merancang pembelajaran HOTS. Begitu juga dengan membuat soal level HOTS. Nah, jadi untuk analisis identifikasi masalah yang pertama, pembelajaran yang diterapkan lebih banyak pada level menghafal dan mengingat. Kemudian yang kedua, guru masih ragu apakah materi atau soal yang disusun termasuk kategori HOTS atau tidak. Dan masalah yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran digital. Kemudian untuk analisis identifikasi masalah adalah kurangnya inovasi terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kurangnya kecakapan IT sehingga guru enggan menggunakan media pembelajaran digital. Nah, oke teman-teman, sekian LK 1.1 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan terima kasih.